Di era sepak bola yang semakin modern dan serba teknologi canggih, ternyata Piala Dunia masih punya aturan tidak tertulis yang sangat amat kuno. Dan aturan ini sangat sulit dipatahin. Walaupun memang bukan semacam aturan tidak tertulis tapi semacam cocokologi yang masih sulit ditemukan tandingannya. Cocokologi itu adalah kalau kalian mau jadi juara dunia, kalian harus pakai pelatih lokal. Lantas kenapa sih kalau mau jadi juara dunia tuh harus pakai pelatih lokal? Padahal di level elit dunia dan level elit klub-klub Eropa itu biasanya mereka memakai pelatih-pelatih asing. Tapi kenapa ya kalau di level internasional dan negara itu harus pakai pelatih lokal buat jadi juara dunia? Nah, untuk membahasnya, mari kita buka lembar sejarah dan bermain dengan data statistik yang sangat mutlak. Sejak turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi ini pertama kali digelar di Uruguay pada tahun 1930. Pada edisi terakhir yang baru saja selesai, Piala Dunia sudah melahirkan banyak sekali drama, kejutan, dan juga juara-juara baru. Namun dari puluhan edisi yang sudah terlewati, ada satu angka statistik yang persentasenya nggak pernah bergeser 1 mm pun. 100% berhasil. 100% negara yang berhasil memenangkan trofi Piala Dunia itu lalu dipimpin oleh pelatih asli kelahiran negara tersebut. Alberto Suppici memulainya bersama Uruguay di tahun 1930. Vittorio Pozzo mencetak sejarah back-to-back buat Italia. Mario Zagallo dan juga Carlos Alberto Parreira mengibarkan bendera Brazil. Franz Beckenbauer memimpin Jerman hingga Didier Deschamps bersama Prancis dan Lionel Scaloni yang sukses membawa Argentina ke puncak dunia. Gak ada satupun celah bagi pelatih asing untuk menyelipkan nama mereka di balik ukiran trofi emas tersebut. Nah, dari nama-nama yang udah gue sebutin tadi, gak ada nama pelatih asing yang membela sebuah negara untuk jadi juara dunia. Padahal Federasi Sepak Bola Dunia itu gak pernah kekurangan akal dan juga gak pernah pelit duit. Mereka juga udah sering banget mencoba mendobrak kutukan ini dengan cara mengontrak pelatih-pelatih asing dengan nama besar dan gaji yang nilainya bisa selangit. Mereka berpikir kalau taktik elit benua Eropa atau pragmatisme Amerika Latin itu bisa dibeli, maka trofi juara bakal otomatis datang ke pelukan mereka. Tapi kenyataannya, semua proyek ambisius itu selalu berakhir tragis di tengah jalan. Misalkan tangisan air mata supporter dan juga pemecatan massal di akhir turnamen. Panggung Piala Dunia seolah-olah memiliki benteng gaib yang menolak kehadiran taktik impor untuk menjadi yang terbaik. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kenapa sih pelatih lokal tuh selalu jadi kunci untuk juara dunia? Apakah taktik dan juga karakteristik pemain asing memang gak cocok dengan DNA suatu negara dan juga para karakteristik pemain-pemainnya? Atau ada faktor non-teknis seperti bahasa, ikatan darah, ikatan emosional dan juga culture budaya yang bikin para pemain ini bisa sangat berbeda tampil di lapangan dan juga nggak akan pernah bisa dibeli pakai uang miliaran dolar. Untuk membuktikan kalau ini tuh bukan cocokologi atau mitos belaka, kita harus melihat bagaimana negara-negara favorit dan unggulan hancur lebur saat mereka memakai pelatih-pelatih asing di Piala Dunia. Contoh paling nyata dan juga pasti dijadiin bahan obrolan tongkrongan di warung kopi lo, itu adalah timnas Inggris di awal era 2000-an. Waktu itu Inggris lagi punya apa yang disebut dunia sebagai The Golden Generation atau generasi emas. Isinya ada David Beckham, ada Michael Owen, Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes sampai Rio Ferdinand dan juga John Terry di lini belakang. Di atas kertas, skuad ini adalah monster yang siap melumat siapa saja. Karena frustrasi gak pernah juara sejak tahun 1966, Federasi Sepak Bola Inggris atau FA akhirnya mengambil keputusan ekstrim yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, yaitu mendatangkan pelatih asing. Mereka mengontrak Sven-Göran Eriksson, pelatih jenius asal Swedia yang sukses besar di Liga Italia. Hasilnya di Piala Dunia 2002 dan 2006, Inggris yang bertabur bintang mainnya malah kaku, kebingungan di atas lapangan, dan mentok di babak perempat final doang. Eriksson kemudian dianggap gak mampu menyatukan ego anak-anak Inggris dan gagal total mengeksekusi potensi maksimal dari generasi terbaik yang pernah dimiliki tiga singa. Nah, belum kapok dengan kegagalan itu, ternyata Inggris justru mengulanginya lagi dengan mendatangkan Fabio Capello untuk memimpin tim Piala Dunia 2010. Nah, Capello itu memang dulu dikenalnya sebagai pelatih yang sangat disiplin dan juga punya mental yang kuat. Dan punya taktik yang sangat defensif dan pragmatis yang sulit untuk ditembus lawan. Bahkan gaji Capello pun saat itu adalah yang tertinggi di antara semua pelatih kontestan Piala Dunia 2010. Tapi apa yang terjadi di sana? Inggris malah tampil makin hancur-hancuran. Dicukur Jerman 4-1 di babak 16 besar.
dan para pemainnya dilaporkan stres berat karena metode latihan Capello yang terlalu militeristik dan asing buat culture mereka. Kasus serupa juga menimpa generasi emas Belgia baru-baru ini di bawah kendali Roberto Martinez asal Spanyol. Saat itu Belgia punya Kevin De Bruyne yang lagi di masa emasnya, kemudian ada Eden Hazard juga dan Romelu Lukaku. Belgia cuma di bawah muter-muter di peringkat 1 ranking FIFA. Tapi begitu masuk turnamen sesungguhnya mereka kehabisan bensin dan gagal total menyentuh partai final. Nah akhirnya dari sini kelihatan kan pola-polanya gitu. Bahkan mau dikasih generasi emas dan pemain kelas dunia kayak apapun, pelatih-pelatih asing ini selalu mentok di tengah jalan. Bahkan Belgia terakhir pun itu jadi contoh yang paling terbaru. Jadi mau dikasih bahan sebagus apapun kalau kokinya dari luar, memang kadang gak akan cocok sama lidah orang-orang lokal. Mungkin kayak gitulah ya ibarat yang paling tepatnya. Lalu tadi kita ngebahas sejarah, sekarang kita masuk ke sisi teknisnya yang paling mendasar tapi sangat krusial, yaitu adalah kendala komunikasi dan juga persiapan yang mepet. Banyak orang yang mikir, apalagi Inggris dan juga Belgia yang notabene para pemainnya tuh main di Eropa. Harusnya kan mereka udah bisa bahasa Inggris dan juga paham taktikal dong. Jadi nggak usah disamaratakan bahasa, kultur dan juga taktiknya. Tapi sebenarnya tetap ada masalah ketika ada kendala bahasa dan juga persiapan yang mepet. Nah yang harus diingat, durasi kerja seorang pelatih di level klub itu sangat berbeda jauh dengan di level tim nasional. Di klub pelatih bisa ketemu pemainnya setiap hari, dari hari Senin sampai hari Minggu selama 11 bulan penuh dalam setahun. Kalau ada taktik yang rumit, mereka punya waktu berbulan-bulan buat latihan, buat evaluasi, dan buat trial and error di pertandingan liga yang panjang. Tapi di level timnas, apalagi menjelang Piala Dunia, waktu persiapan itu sangat mewah dan sangat sempit. Kadang pelatih cuma punya waktu 2-3 minggu buat ngumpulin pemain dan langsung dipaksa main di turnamen yang intensitasnya hidup dan mati. Dalam situasi yang serba mepet dan penuh tekanan ini, komunikasi harus berjalan secepat kilat dan seefisien mungkin. Ketika pelatih asing harus menggunakan penerjemah di pinggir lapangan atau bahkan ketika dia berbicara menggunakan bahasa asing yang bukan bahasa ibu para pemain, disitulah bencana akan dimulai. Dalam sepak bola modern, kehilangan fokus atau salah paham instruksi selama 1 atau beberapa menit aja akan berakibat fatal. Instruksi taktis yang rumit tentang bagaimana cara melakukan man-to-man marking yang dinamis atau kapan harus melakukan jebakan offset yang presisi bisa mendadak buyar kalau interpretasi bahasanya berbeda di kepala pemain. Pelatih asing yang gak punya kemewahan waktu untuk membangun pemahaman bawah sadar atau chemistry organik dengan pemainnya, mereka dipaksa instan, padahal sepak bola gak pernah bisa dibangun secara instan di atas perbedaan bahasa. Di turnamen sesingkat Piala Dunia, yang turnamennya itu singkat dan juga persiapan gak terlalu panjang, gak akan ada waktu yang banyak untuk membuka kamus, mempelajari bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh para pemain di lapangan. Dan kalau si pemain salah instruksi atau salah memahami instruksi dari para pelatih, itu akan berakibat fatal di lapangan. Nah ternyata memang ada loh masalah bahasa di sepak bola, walaupun ini cuma jadi salah satu alasan atau salah satu kendala saja, karena nggak akan menutup kemungkinan kalaupun berbeda bahasa tetap bisa menjadi sebuah kesuksesan nantinya. Nah selain masalah taktik dan juga bahasa, ada lagi satu faktor non teknis yang sangat magis di Piala Dunia dan seringkali jadi penentu kemenangan. Nah faktor itu bernama ikatan emosional atau doktrin nasionalisme. Di level ini adalah level spiritual yang akan sulit disamai oleh pelatih-pelatih asing untuk menang melawan pelatih-pelatih lokal. Piala Dunia itu bukan cuma kompetisi olahraga biasa. Ini adalah perang harga diri antar bangsa yang dibungkus dalam permainan 90 menit di atas lapangan hijau. Ketika para pemain berdiri di lorong stadion, lalu berjalan keluar dan mendengarkan lagu kebangsaan mereka dikumandangkan, atmosfer psikologis itu udah berada di level yang berbeda. Disinilah pelatih lokal punya senjata rahasia yang gak dijual di kursus lisensi UEFA Pro manapun. Coba lu perhatikan bagaimana emosionalnya Lionel Scaloni sampai nangis sesungguhkan pas Argentina juara. Atau bagaimana berapi-apinya Didier Deschamps membakar semangat skuad Prancis di ruang ganti. Pelatih lokal tahu betul apa arti jersey yang melekat di dada para pemain mereka, apalagi mereka mantan pemain yang memakai jersey tersebut. Karena mereka tumbuh juga di kultur yang sama,
memakan makanan yang sama, dan juga merasakan penderitaan sejarah bangsa yang sama sejak kecil. Nah, ketika jeda babak pertama di dalam ruang ganti, saat taktik di atas papan tulis udah mentok dan para pemain juga udah kelelahan secara fisik, pelatih lokal nggak akan cuma bicara soal geser kanan ke kiri atau mainin umpan pendek, umpan panjang. Mereka justru akan menyentuh sisi psikologis yang paling dalam. Mereka bakal bicara soal kebanggaan keluarga di rumah, soal jutaan rakyat yang di kampung halaman mereka itu rela nggak tidur demi nonton mereka, atau soal air mata kemiskinan bangsa yang bisa dibasuh lewat sebuah kemenangan semata. Motivasi spiritual kayak gini sifatnya organik dan juga tulus, bandingkan dengan pelatih asing. Hebat-hebatnya profesionalisme mereka, status mereka di situ tetap saja seorang pekerja kontrak. Mereka akan sulit merasakan getaran batin yang sama ketika lagu kebangsaan negara orang lain dinyanyikan, dan para pemain pun bisa merasakan ketidaktulusan emosional itu secara alamiah. Jadi memang pelatih asing mungkin bisa ngasih strategi dan juga taktik yang paling canggih di dunia ini demi menjaga reputasi dan juga kontrak panjang mereka. Tapi bagi pelatih lokal, tampil di Piala Dunia adalah tentang harga diri, sebuah peperangan yang harus mereka menangkan bagi harga diri bangsa dan negara mereka. Nah, faktor ini nggak akan kalah penting dengan faktor-faktor yang sebelumnya, yaitu tentang pemahaman mendalam akar sepak bola atau grassroots dari sepak bola si negara tersebut. Pelatih lokal tentu punya keuntungan karena mereka tahu banget seluk-beluk politik bahkan karakter mental pemain dari daerah-daerah tertentu di negaranya. Ya kan pasti berbeda, orang yang dari Bandung, dari Jakarta, dan dari Papua, gaya mainnya kan pasti akan berbeda, dan bagaimana cara menyentuh sisi emosionalnya juga itu akan berbeda. Nah, pelatih lokal biasanya punya rekam jejak panjang di liga domestik mereka sendiri, entah sebagai mantan pemain atau mantan pelatih klub lokal sebelum akhirnya dipercaya megang tim nasional. Kedekatan inilah yang membuat mereka punya mata-mata batin yang tajam. Mereka nggak malas buat keliling stadion-stadion kecil di pelosok negeri, atau bahkan memantau kompetisi kasta kedua demi mencari bakat tersembunyi yang karakternya pas buat kebutuhan tim. Mereka paham banget kalau pemain dari daerah A itu biasanya punya fisik yang kuat tapi temperamental, atau pemain dari daerah B itu tekniknya halus tapi mentalnya gampang banget down. Pemahaman sosiologis realistis ini membuat pelatih lokal bisa menyusun komposisi skuad yang harmonis, bukan cuma mengumpulkan 11 pemain dengan rating tertinggi di dalam video game. Sekarang kita coba bandingin dengan kelakuan pelatih asing yang baru datang karena keterbatasan waktu dan gak mau pusing. Pelatih asing biasanya punya penyakit bias popularitas. Mereka cenderung cuma mau memanggil pemain-pemain yang berumput di liga-liga top Eropa atau klub-klub besar yang namanya sering masuk berita. Mereka sering banget mengabaikan potensi lokal yang sebenarnya jauh lebih haus gelar dan punya determinasi lebih tinggi. Pelatih asing juga sering gak peka sama konflik internal atau friksi antar grup yang biasanya ada di dalam kultur sepak bola sebuah negara. Alih-alih menyatukan tim, kehadiran pelatih asing yang abai pada dinamika lokal ini malah sering bikin ruang ganti jadi kubu-kubuan dan pecah di tengah turnamen. Jadi itulah, pelatih lokal pasti akan tahu betul bagaimana karakteristik si pemain dari daerah-daerah tertentu. Apalagi bukan cuma karakteristiknya, bahkan sifat-sifatnya pun si pelatih lokal ini akan lebih paham ketimbang pelatih-pelatih dari luar. Pada akhirnya kita harus menarik sebuah kesimpulan besar dari fakta dan juga mitos paling besar di sepanjang gelaran Piala Dunia ini. Apakah tembok besar kutukan pelatih asing gak akan juara dunia akan terus bertahan hingga sepanjang waktu? Atau sebenarnya di masa lalu atau di masa depan nantinya akan ada pelatih asing yang bisa hampir nyaris atau bahkan menembus kutukan ini? Kalau kita ulik lagi sejarah masa lalu, sebenarnya ada satu nama pelatih asing yang nyaris banget bikin dunia gempar dan mematahkan kutukan ini. Nama beliau adalah George Reynor, pelatih asal Inggris yang ditunjuk buat melatih timnas Swedia di Piala Dunia tahun 1958. Luar biasanya, Reynor sukses meramu taktik yang membuat Swedia melaju mulus sampai ke babak final. Publik dunia saat itu udah mikir kalau sejarah baru akan tercipta, tapi apalah daya, takdir seolah-olah menolak, melanggar aturannya sendiri. Di partai final, Swedianya George Reynor harus berhadapan dengan Brazil yang diperkuat oleh bocah ajaib berumur 17 tahun bernama Pele. Swedia dibantai 5-2 dan trofi emas tetap jatuh ke tangan pelatih lokal Brazil, Vicente Feola. Sejak momen nyaris juara dunia di tahun 1958 itu, nggak pernah ada lagi pelatih asing yang bisa membawa timnya sedekat itu dengan trofi Piala Dunia sampai detik ini. Rangkuman fakta dari seluruh pembahasan kita hari ini memperlihatkan dengan jelas bahwa ramuan untuk menjadi juara dunia itu komponennya sangat kompleks. Taktik robot di atas kertas,
Formasi yang rumit atau analisis data statistik komputer itu cuma menyumbang sebagian kecil dari kesuksesan. Sisanya adalah soal kemurnian DNA, kesamaan bahasa jiwa, pemahaman akar rumput, dan juga ledakan emosi nasionalisme yang tulus di dalam ruang ganti. Itulah alasan mengapa pelatih lokal selalu menjadi kunci utama yang membuka gerbang kejayaan sebuah negara di panggung Piala Dunia. Ketika 22 orang bertarung di lapangan hijau demi nama baik bangsa, mereka butuh seorang jenderal setanah air yang siap mati bersama mereka di garis terdepan. Bukan seorang konsultan asing profesional yang bekerja berdasarkan lembaran dolar di atas kertas kontrak. Nah, kalau melihat fakta-fakta sejarah yang tadi udah kita rangkum dalam sebuah satu video, kalau menurut lu, apakah akan ada pelatih asing yang akan mengangkat Piala Dunia di tahun ini? Atau justru kalian percaya bahwa aturan ini akan terus bertahan sampai kiamat nanti? Coba tulis argumen lo yang paling masuk akal di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten-konten menarik berikutnya. Gue cabut dulu. Dadah.